Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirismayanti dengan NIM J1B010088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem PLTS off-grid. Baik, di sini yang pertama itu kita perlu mengetahui apa sih itu sistem PLTS off-grid. Pembangkit listrik tenaga surya off-grid adalah sistem pembangkit listrik mandiri yang tidak terhubung dengan jaringan PLN atau mengandalkan baterai sebagai penyimpanan energi cadangan. Dalam penelitian laporan ini, kelompok kami mengambil wilayah di Desa Karangbaru, Kecamatan Wonosaba, yang memiliki 4,8 kWh per hari. Sistem ini menjadi solusi atas mahalnya biaya bahan bakar fosil dan tingginya emisi karbon dan dari listrik PLN konvensional. Adapun tujuan dari penelitian atau pemanfaatan sistem off-grid ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi beban, menghitung secara akurat kebutuhan daya real untuk peralatan pertanian seperti pompa dan sensor. Yang kedua, di sini ada analisis potensi, yang dimana dapat mengkaji radiasi matahari lokal guna memastikan sistem dapat beroperasi secara kontinu sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah optimasi komponen, untuk menentukan spesifikasi teknis PV, baterai, SCC, dan inverter agar sesuai dengan kondisi lapangan di lokasi yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada beberapa gambaran umum tentang lokasi yang kita pilih, yaitu di Desa Karangbaru, yang dimana parameter yang digunakan yaitu lokasi Wonosaba, Lombok Timur, komoditas dengan cabai atau tanaman cabai Cavacium annum, dengan luas lahan 5 are atau 500 meter, dengan ketinggian 206 mdpl, dengan titik koordinat -08388. Sedikit penjelasan tentang lokasi ini yaitu lokasi ini memiliki indeks kecerahan yang sangat tinggi, sangat ideal untuk implementasi panel surya fotovoltaik. Nah, di sini ada konfigurasi pemasangan yang dimana global horizontalnya yaitu 2126,8 kWh meter per tahun. PV out spesifik 4.733 kWh atau KWP per hari, dengan sudut kemiringan 10 derajat Celcius, orientasi atau azimut menghadap utara. Penentuan sudut yang 10% didasarkan pada metode lintang lokasi yaitu 8,3 lintang selatan untuk penyerapan radiasi maksimal. Nah, dengan mengetahui beberapa luas atau faktor yang dibutuhkan lahan, kita dapat mengidentifikasi beban hariannya, yang dimana dapat diidentifikasi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, yaitu pompa air DC 750 watt, kontrol irigasi 20 watt, sensor kelembapannya 10, solenoid valve-nya 12, dengan total energi harian keseluruhannya itu 3.768 Wh per hari, dengan energi desain safety 15% atau 4.433 Wh per hari. Setelah menentukan beban, hitungan yang dibutuhkan luas lahan tersebut, kita dapat menentukan spesifikasi panel surya, yaitu menggunakan teknologi AMSO berkisi tinggi untuk efisiensi maksimum di area terbatas, yaitu daya maksimumnya 450 WP per unit, jumlah unitnya 3 panel atau totalnya yaitu 1350 WP, dengan VOC 14,42 A, kapasitas VF
PV minimum 1050 WP. Nah, di sini ada beberapa rencana anggaran biayanya yang telah disikluskan dari perhitungan pertama dari kebutuhan luas lahan dan lainnya. Dapat kita simpulkan beberapa komponennya, yaitu pada tabel berikut. Dengan total investasinya 12.451.000. Setelah menentukan beberapa komponen yang dibutuhkan seperti dari lokasi penelitian, luas lahannya untuk kebutuhan yang sesuai dengan alat-alat yang mendukung untuk luas lahan tersebut, dengan anggaran biaya dapat disimpulkan bahwa sistem PLTS off-grid berdaya 1350 WP dengan penyimpanan live PO4 200 Ah terbukti secara teknis dan ekonomis layak untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Karangbaru dengan BEP tercapai dalam 2,51 tahun. Sekian hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.